Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertema QRIS dengan judul Analisis Penggunaan KRIS di kalangan UMKM. Perkenalkan, nama saya Pinkan Permata Surdani dengan NIM 64251220. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Putri dengan NIM 64250980. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hargini dengan NIM 64251154. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri dengan NIM 64251312. Perkenalkan, nama saya Ismail Aini dengan NIM 64251036. Perkenalkan, nama saya Najwa Amalia Saleha dengan NIM 64251013. Kami memilih judul Analisis Penggunaan KRIS di kalangan UMKM karena KRIS saat ini menjadi salah satu metode pembayaran digital yang penting untuk memudahkan transaksi, terutama bagi pelaku UMKM. Namun, penggunaannya masih belum merata dan menghadapi berbagai kendala. Melalui judul ini, kami ingin mengetahui sejauh mana UMKM memanfaatkan KRIS, apa saja hambatan yang mereka hadapi, serta faktor yang mendorong mereka dalam menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah pertama, mengidentifikasi tingkat penggunaan KRIS di kalangan UMKM. Kedua, menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Ketiga, memberikan rekomendasi penggunaan KRIS. Selanjutnya ada latar belakang. Penggunaan media sosial dan teknologi digital mendorong UMKM memanfaatkan sistem pembayaran elektronik, terutama KRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, yang dapat memudahkan transaksi lintas dompet digital dan terbukti dapat meningkat secara pesat hingga mencapai 100 triliun pada tahun 2022. Namun, penggunaannya ini masih rendah, sekitar 24%, karena keterbatasan literasi, akses, dan fasilitas. Maka dari itu, perlu dorongan agar implementasi KRIS lebih merata, terutama di daerah perdesaan. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam analisis penggunaan QRIS di kalangan UMKM. Yang pertama, seberapa tinggi tingkat penggunaan QRIS di kalangan UMKM. Yang kedua, yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS. Yang ketiga, bagaimana dampak QRIS terhadap kinerja UMKM. Tingkat penggunaan QRIS meningkat 65% di tahun 2024. Lebih tinggi di daerah urban 80% dibanding rural 45%. Dengan bukti ini, QRIS terbukti meningkatkan efisiensi transaksi hingga 40% saat ini. Dampak adanya penggunaan QRIS di kalangan UMKM, pendapatan UMKM naik dari 15% menjadi 20%, transaksi lebih mudah dan cepat, akses pelanggan lebih mudah dijangkau dan lebih luas. Namun, ada risiko ketergantungan pada penyediaan layanan tertentu, karena tidak semua usaha menyediakan adanya akses QRIS. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS di kalangan UMKM. Faktor pendorongnya adalah pembayaran menjadi lebih praktis, terintegritas, dan juga aman untuk mendukung transportasi ekonomi digital di Indonesia. Hambatannya adalah rendahnya literasi digital, terutama di usia 50 tahun ke atas. Keterbatasan internet di desa dan biaya awal atau biaya admin. Itu membuat orang berpikir 2 kali atau mempertimbangkan penggunaan QRIS karena adanya biaya admin. Apa itu KRIS? KRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar adalah standar nasional kode QR yang memvalidasi pembayaran digital di Indonesia, memungkinkan transaksi melalui berbagai aplikasi uang elektronik dan mobile banking menggunakan satu kode QR. KRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. KRIS bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi cashless, mengurangi kerumitan karena banyaknya kode QR, dan memperkuat sistem pembayaran nasional yang terstandarisasi. Pembayaran digital. Pembayaran digital adalah transaksi menggunakan media elektronik seperti kartu kredit, e-wallet, QR code, dan mobile banking, dengan nilai pembayaran tersimpan dalam bentuk digital dan diproses melalui jaringan internet. Layanan ini memberikan manfaat berupa keamanan lebih baik dengan sistem enkripsi
kemudahan pencatatan transaksi, hingga pembayaran tagihan secara rutin. Namun, terdapat risiko seperti kegagalan transaksi akibat gangguan sistem dan potensi pencurian data pengguna melalui serangan siber. Itu UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha yang memiliki peran penting suatu perekonomian bagi negara. UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan jumlah karyawan dari 250 orang. UMKM juga memiliki ciri-ciri seperti modal, usaha yang kecil, skala usaha yang terbatas, dan seringkali menggunakan teknologi sederhana dalam produksi dan pemasaran. Dalam perkembangannya, UMKM dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat sektor ekonomi di tingkat lokal. Untuk saran, kami menyarankan agar UMKM lebih aktif ikut pelatihan tentang KRIS. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan dan pelatihan digital di daerah-daerah terpencil. BI dan penyedia jasa pembayaran juga perlu menjaga jaringan tetap stabil serta memberi edukasi soal keamanan transaksi. Dan untuk penelitian selanjutnya, bisa membandingkan penerapan KRIS di daerah kota dan desa. Sekian, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.